Sejarah agama manusia adalah kisah panjang tentang pencarian makna. Awalnya, agama lahir dari rasa kagum sekaligus takut terhadap alam semesta. Petir, gunung meletus, gerhana semua dianggap pesan gaib. Lalu muncul orang-orang yang disebut nabi, resi, atau guru bijak. Mereka tidak hanya memberi penjelasan tentang alam, tetapi juga membawa ajaran moral, jangan saling membunuh, jangan merampas, jangan zalim. Dari situlah lahir fondasi etika peradaban. Namun perjalanan itu tidak berhenti pada ajaran moral. Seiring waktu, agama berubah menjadi kekuatan sosial dan politik. Ia memberi identitas kelompok, membangun peradaban besar, tapi juga melahirkan dogma yang mengikat. Dogma ini membuat manusia tidak lagi bebas bertanya. Pertanyaan yang seharusnya menjadi inti dari pencarian kebenaran kadang dianggap sebagai ancaman. Di titik ini, muncullah jalan lain, agnostisisme. Agnostisisme bukan ateisme. Seorang ateis menolak eksistensi Tuhan dan cenderung melihat agama sebagai ilusi. Agnostisisme lebih fleksibel. Ia berkata, Tuhan mungkin ada, tetapi tidak ikut campur dalam urusan kecil-kecil manusia. Tuhan seperti programmer yang menciptakan sebuah game. Programmer membuat hukum permainan, mengatur algoritma, bahkan menanamkan tujuan. Tapi setelah itu, pemain atau NPC menjalani dunia sesuai aturan yang ada. Tidak logis jika programmer masuk ke layar monitor untuk ikut bertarung dengan karakter ciptaannya. Inilah bedanya, seorang agnostik tetap menghargai nilai moral agama, tapi tidak terjebak pada dogma yang membatasi. Ia bisa melihat inti pesan para nabi tanpa harus fanatik pada syariat lahiriah. Agnostisisme dalam filsafat Yunani. Sikap agnostik sebenarnya sudah tampak pada filsuf-filsuf Yunani kuno. Socrates, misalnya, terkenal dengan pernyataannya, yang paling bijak adalah yang tahu bahwa ia tidak tahu. Ia tidak menolak adanya kebenaran, tapi ia meragukan klaim siapapun yang merasa paling benar. Keraguan itu bukan kelemahan, melainkan jalan menuju kebijaksanaan. Protagoras, seorang sofis, bahkan lebih tegas tentang para dewa. Aku tidak bisa tahu apakah mereka ada atau tidak, atau seperti apa wujud mereka. Terlalu banyak yang menghalangi pengetahuan ini, ketidakjelasan masalah dan singkatnya hidup manusia. Ini hampir identik dengan agnostisisme modern, pengakuan bahwa manusia terbatas untuk memastikan eksistensi Tuhan. Plato dan Aristoteles pun, meskipun percaya pada yang maha tinggi atau penggerak tak tergerakkan, tetap menekankan bahwa manusia hanya bisa memahami sebagian kecil dari realitas. Mereka tidak menyamakan Tuhan dengan dewa-dewa Olympus yang ikut campur dalam urusan manusia. Bagi mereka, Tuhan adalah prinsip kosmik yang mengatur hukum alam mirip dengan gagasan bahwa Tuhan adalah developer semesta. Lompatan besar berikutnya terjadi di era ilmu pengetahuan modern. Ketika teleskop Galileo mengungkap bahwa bumi hanyalah satu planet kecil yang mengelilingi matahari, dogma runtuh. Manusia sadar, semesta jauh lebih besar dari yang pernah dibayangkan pemuka agama. Di abad ke-20, fisika kuantum dan kosmologi semakin memperluas rasa kagum sekaligus kebingungan. Stephen Hawking, misalnya, pernah berkata bahwa semesta bisa muncul dari ketiadaan lewat hukum fisika. Tapi ia juga mengakui, kita tidak tahu mengapa hukum-hukum itu ada. Itu wilayah misteri, wilayah agnostik. Carl Sagan, astronom yang penuh puisi, berkata, ketidaktahuan kita jauh lebih besar daripada pengetahuan kita. Ia mengingatkan, manusia sebaiknya rendah hati ketika berbicara soal Tuhan. Sains bisa menjelaskan bagaimana semesta bekerja, tapi soal mengapa ia ada, masih jadi pertanyaan terbuka. Richard Feynman, fisikawan jenius, bahkan menertawakan orang yang sok tahu, saya lebih suka memiliki pertanyaan yang tidak bisa dijawab daripada jawaban yang tidak bisa dipertanyakan. Itu inti agnostisisme, berani hidup dengan ketidakpastian, tanpa tergesa-gesa mencetak label ini pasti benar.